semua, salam sejahtera. Saya Gasyala Manuel Jinsan, nomor absen 10 dari kelas 11 A2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kimia tentang reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama ada hubungan Kc dan Kp, yang kedua ada reaksi disosiasi, yang ketiga ada hukum Hess, dan terakhir ada pergeseran kesetimbangan kimia. Jadi, penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan melalui PPT. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan. Sebelum masuk pada materinya, saya akan menjelaskan dasar dari kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan merupakan reaksi bolak-balik yang berlangsung secara bersamaan dengan laju reaksi ke kanan sama dengan ke kiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan hubungan Kc dan Kp dengan sistem kesetimbangan. Pertama, Kc adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasinya. Jadi dalam keadaan setimbang dengan suhu tertentu, hasil perkalian produk akan dibagi dengan hasil perkalian reaktan yang akan dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Dengan syarat, fasa yang hanya diterima adalah hanya gas dan juga larutan. Dan untuk Kp adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanannya. Jadi hasil perkalian tekanan parsial zat-zat hasil ini akan dibagi dengan hasil perkalian tekanan parsial zat-zat reaksi yang masing-masing juga akan dipangkatkan dengan koefisiennya, dengan syarat fasanya yang diterima hanya gas saja. Pada hubungan persamaan Kc dan Kp ini bisa ditentukan berdasarkan rumus yang digunakan, yaitu persamaan gas ideal. P sama dengan N dibagi V dikali R dikali T, di mana P adalah tekanan, N per V adalah konsentrasi. Jadi di sini misalnya ada contohnya, K dengan koefisien A ditambah L dengan koefisien B sama dengan M dengan koefisien C ditambah N dengan koefisien D. Pertama-tama kita akan mencari Kc. Di sini Kc adalah syaratnya hasil kali dari produknya akan dibagi dengan hasil kali dari reaktannya, yang masing-masing koefisiennya itu sudah dipangkatkan ya. Jadi di sini kenapa dia M sama N duluan? Karena M sama N ini dia adalah produknya. Jadi M pangkat C yaitu koefisiennya M, N pangkat D dia itu koefisiennya N, dan dibagi dengan hasil kali dari K pangkat A di sini karena koefisiennya A, L pangkat B karena di sini koefisiennya B. Selanjutnya ada Kp. Kp ini adalah hasil kali tekanan parsialnya dengan masing-masing ya. Jadi masing-masing ini sama kok caranya, sama kayak Kc, hasil kali produk dibagi dengan hasil kali reaktan. Cuman bedanya di sini masing-masing itu akan dikali dengan tekanan parsial. Jadi tekanan parsial dikali N, tekanan parsial dikali N, dikali K, dikali L. Nah, karena dia itu N per V itu konsentrasi, jadi kita pakainya yang R per T, R kali T. Jadi untuk M dikali dengan R kali T pangkat C, N kali R kali T pangkat D, dibagi dengan K kali RT dipangkatkan dengan A, L kali RT dipangkatkan dengan D. Di sini secara matematis kita bisa pisah dia. Kita bisa pisah kali-kalian biasanya ini sama kali-kalian persamaan gas idealnya ini. Jadi MN dibagi KL ini kita pisah. RT pangkat C, RT pangkat D, RT pangkat A, RT pangkat B ini juga kita pisah. Jadi dia sama dengan M pangkat C dikali N pangkat D dibagi K pangkat A dikali L pangkat B, lalu dikalikan lagi dengan RT pangkat C, RT pangkat D, RT pangkat A, dan juga RT pangkat B. Jadi di sini simpelnya dia itu hasil kali produk dibagi hasil kali reaktan, lalu dia akan dikalikan dengan tekanan, hasil kali tekanan produk dibagi dengan hasil kali tekanan reaktan. Nah, di sini karena udah ada hasil kali produk dibagi hasil kali reaktan, maka kita kasihkan menjadi Kc. Lalu Kc ini akan dikali dengan RT pangkat C tambah D dikurang A tambah A. Kenapa dia bisa kayak gitu? Karena di dalam matematika kalau pangkat dikalikan dia akan ditambah, dan kalau dia dibagi dia akan dikurang. Jadi C tambah D di sini karena dia dikali, dikurang A tambah D. Kenapa dikurang? Karena dia pakai bagi di sini. Lalu hasil hitungnya ini bisa kita simpulkan menjadi delta. Maka secara simpel jawabannya akan menjadi Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta. Setelah menjelaskan hubungan Kc dan Kp pada reaksi setimbang, selanjutnya akan menjelaskan derajat disosiasi kesetimbangan. Jadi reaksi disosiasi adalah reaksi
peruraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Apabila reaksinya merupakan kesetimbangan, maka akan disebut kesetimbangan disosiasi. Sistem disosiasi ini tidak memungkinkan ya bagi semua zat itu terurai dalam bagian-bagian lainnya. Namun, zat yang terurai itu dinyatakan sebagai derajat disosiasi yang dilambangkan dengan huruf A. Dengan rumus matematis, jumlah mol zat yang terurai akan dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Derajat disosiasi ini memiliki nilai antara 0 sampai 1 atau diantaranya 0% sampai 100%. Masing-masing melambangkan apakah semua zat terurai atau tidak. Jadi kalau misalnya dilambangkan dengan 100%, maka semua zatnya itu terurai. Tapi kalau dia dilambangkan dengan 0%, maka tidak semua zatnya itu terurai. Selanjutnya ada hukum Hess. Hukum Hess ini dibagi jadi 4 syarat, yaitu syarat pertama, jika persamaan reaksi kesetimbangan dibalik, harga Kc baru merupakan kebalikan dari harga Kc lama, yaitu 1/Kc. Jadi misalnya suatu reaksi mempunyai harga 5 kali 10 pangkat min 1. Lalu reaksi produk sama reaktannya ini dibalik. Dia dibalik reaktan di akhir dan produknya di awal. Maka dia harganya juga akan pasti kebalik. Jadinya dari yang 5 kali 10 pangkat min 1 dia akan berubah jadi 1/5 kali 10 pangkat min 1. Syarat kedua, jika koefisien reaksi kesetimbangan dikalikan faktor X, harga Kc baru merupakan harga Kc lama yang dipangkatkan X atau menjadi Kc pangkat X. Jadi dia harganya itu kalau dia dikalikan dengan faktor yang tertentu, maka harganya itu akan dipangkatkan dengan faktor yang telah dikali itu. Misalnya suatu harganya itu 3 kali 10 pangkat min 1 dikalikan dengan faktor 2, maka dia hasilnya menjadi 3 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2. Syarat ketiga, jika koefisien reaksi kesetimbangan dibagi faktor Y, harga Kc baru merupakan harga Kc lama yang diakar pangkat Y. Jadi misalnya suatu reaksi Kc memiliki harga 2 kali 10 pangkat min 1, lalu dibagi dengan faktor Y yang berjumlah 2, maka dia hasil akhirnya akan akar 2 dari 2 kali 10 pangkat min 1. Yang ketiga, yang terakhir ada jika reaksi ditambahkan, maka harga Kc akan dikalikan. Misalnya reaksi pertama memiliki harga 2 kali 10 pangkat min 2. Reaksi kedua memiliki 3 kali 10 pangkat min 3. Ketika kedua reaksi harganya itu ditambahkan, dia akan dikalikan harganya. Jadi hasilnya nanti bakal 2 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan 3 kali 10 pangkat min 3. Begitu. Setelah hukum Hess, ada yang namanya pergeseran kesetimbangan. Suatu sistem dalam keadaan setimbang cenderung mempertahankan kesetimbangan yang apabila terhadap sistem dilakukan aksi maka akan timbul reaksi sehingga diperoleh keadaan kesetimbangan baru. Jadi ada salah satu tokoh ternama yang mengemukakan suatu pendapat mengenai pergeseran kesetimbangan, yaitu Adam Smith-Chatterjee. Jadi dia mengemukakan bahwa jika di dalam suatu sistem kesetimbangan kimia dilakukan aksi dalam kurung perubahan konsentrasi, volume, tekanan suhu, maka kesetimbangan tersebut akan mengalami pergeseran kesetimbangan yang disebut reaksi untuk meminimalisir pengaruhnya terhadap sistem kesetimbangan. Ada beberapa hal yang memengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama ada perubahan konsentrasi. Perubahan konsentrasi dapat memengaruhi pergeseran kesetimbangan apabila salah satu konsentrasi zatnya diperbesar, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah yang lebih besar dan juga begitu sebaliknya. Jadi ketika konsentrasinya diperkecil, maka dia akan bergeser ke yang dikecilkan. Kedua ada perubahan volume. Dengan memperkecil volume menjadi setengah dari volume sebelumnya, berarti menyebabkan konsentrasi menjadi 2 kali lebih besar. Jadi kalau menggunakan rumus yang sebelumnya, P sama dengan N dibagi V dikali RT, jadi V-nya ini akan dikalikan dengan setengah. Lalu setengahnya ini dia secara sistematis dia akan dikalikan dengan yang atas, jadi setengahnya ini pindah ke atas. Jadi yang dikalikan 2 itu nanti N-nya dengan rumus akhir P sama dengan 2N bagi V dikali R sama T, maka itulah alasan kenapa dia menjadi 2 kali lebih besar. Yang ketiga ada perubahan tekanan. Tekanan ini hanya berpengaruh pada sistem kesetimbangan yang hanya melibatkan gas, atau dia bisa melibatkan yang lain tetapi dia tetap melibatkan gas.
Apabila tekanan diperbesar akan mengakibatkan volume diperkecil. Jadi apabila tekanan diperbesar, kesetimbangan akan bergeser jumlah partikel kecilnya dan sebaliknya. Jadi kalau dia tekanan diperkecil tapi dia volumenya diperbesar, jadi kesetimbangan itu akan bergeser ke jumlah partikel yang besar. Yang keempat ada perubahan suhu. Jadi apabila dalam suatu kesetimbangan suhunya dinaikkan, maka reaksinya akan bergeser menuju reaksi endoton positif. Dan jika suhunya diturunkan, dia itu akan bergeser ke reaksi eksoton secara negatif. Yang terakhir ada perubahan katalis. Perubahan katalis ini dapat memengaruhi pergeseran kesetimbangan, tetapi dia itu tidak dapat menggeser kesetimbangannya tersebut. Jadi dia tugasnya di sini hanya mempercepat terjadinya dan tercapainya keadaan setimbang. Jadi intinya perubahan katalis ini hanya membantu cepat atau tidaknya terjadi kesetimbangan. Setelah membahas hal-hal yang pada slide sebelumnya, saya akan memberikan contoh soal sederhana mengenai hubungan Kc dan Kp pada reaksi kesetimbangan. Jadi ada pada suhu 298 Kelvin, reaksi kesetimbangan antara gas nitrogen dioksida yaitu NO2 dan gas nitrogen tetroksida N2O4 adalah sebagai berikut. 2NO2 sama dengan N2O4. Tentukan Kc dan Kp ketika atau jika harga Kc sama dengan 4. Nah, untuk mencari Kc sendiri, kita hanya perlu mengkalikan produknya, lalu akan dibagi dengan reaktannya. Di sini produknya adalah N2O4. Jadi N2O4 akan dibagi dengan NO2. Kenapa NO2-nya memiliki pangkat 2? Karena NO2 pada awalnya memiliki koefisien. Sedangkan dalam Kc dan Kp, koefisien ini akan menjadi pangkat dari unsurnya. Jadi di sini NO2 pangkat 2 karena dia memiliki koefisien 2 pada mula-mulanya. Untuk mencari Kp sendiri, kita akan memakai rumus tadi Kc sama dengan Kc dikali RT pangkat delta. Di sini kita tahu harga Kc adalah 4. Lalu R itu dia mutlak berjumlah 0,082. Lalu akan dikalikan dengan suhunya yaitu 298 dipangkatkan min 2. Kenapa dia bisa min 2? Karena di sini kita lihat hasil dari deltanya. C tambah D di sini adalah 0 ya, karena C sama D-nya ini koefisiennya 0. Di sini C sama D itu dia 0 tambah 0. Lalu dia akan dikurang A tambah B. Di sini koefisien A tambah B, dia itu 2 karena di bagian reaktannya itu karena dia cuma bisa karena dia hanya memiliki satu koefisien yaitu 2. Lalu karena 0 dikurang 2, makanya dia hasilnya min 2. Jadi pangkatnya ini adalah hasil kurang-kurang koefisien dari Kc-nya itu. Lalu 4 sama dikalikan dengan 0,082 lalu dikalikan 298 pangkat min 2 adalah 3,693 atm. Jadi mengenai reaksi kesetimbangan sudah saya jelaskan dan juga saya berikan contoh soalnya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Salam sejahtera.